warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Salsabila. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Kemudian saya ucapkan terima kasih ya Bu atas kesempatan yang diberikan. Waalaikumsalam Ibu Sylvia. Saya sangat senang karena semangat Ibu Sylvia yang sangat tinggi dalam meningkatkan kemampuan Ibu dalam pengelolaan arsip, Bu. Terima kasih banyak Ibu Salsabila. Bagaimana kabar Ibu Sylvia beserta keluarga di rumah, Bu? Apakah dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah Bu, saya dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat Bu. Bagaimana dengan Ibu di rumah? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Syukur Alhamdulillah ya Bu, semoga kita semua dapat melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik, tanpa ada kekurangan sedikit pun, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan kembali normal. Jadi bagaimana Ibu Sylvia, apakah ada hal yang bisa saya bantu? Amin Bu, harapan saya juga sama seperti Ibu. Semoga pandemi ini cepat kelar dan kita bisa kembali beraktivitas secara normal. Begini Bu, selama ini kan banyak sekali kejadian di mana peserta didik ini yang sudah lulus, namun mereka itu belum mengambil ijazahnya, sehingga ijazahnya itu masih berada di sekolah Bu. Karena mereka itu belum melunasi syarat administrasi untuk mengambil ijazah Bu. Nah, setelah mereka menyelesaikan administrasi tersebut, barulah mereka akan mengambil ijazah mereka, Bu. Namun seringkali saya merasa kesulitan untuk menemukan di mana letak ijazah para alumni tersebut. Maka dari itu, saya memohon kepada Ibu Salsabila untuk membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu. Baik Ibu Sylvia, dengan senang hati saya akan membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebelumnya Bu, apakah Ibu Sylvia telah menyusun SOP untuk pengelolaan arsip ini? Sudah Bu, mohon izin saya untuk share screen SOP yang sudah saya buat. Apakah boleh Bu? Bu Sylvia, monggo di share screen sekarang. Permisi Bu, apakah share screen saya sudah terlihat? Masih dalam proses ya Bu. Nah, Ya, Bu. ini sudah terlihat Bu. Baik Monggo Bu. Bu Sylvia dijelaskan. Baik Bu. Ini adalah SOP pengelolaan arsip khususnya dalam pengambilan ijazah yang telah saya susun kemarin. Terdapat beberapa urutan kegiatan, kemudian pelaksananya, dan keterangan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu kegiatannya menyerahkan persyaratan pengambilan ijazah, yang mana ini dilakukan oleh para siswa atau alumni, dengan membawa surat bebas biaya administrasi keuangan sekolah dan juga surat bebas tanggungan perpustakaan. Kemudian hal yang kedua yaitu memeriksa semua persyaratan pengambilan ijazah, yang kemudian ini akan saya lakukan apakah persyaratan tersebut sudah memenuhi atau belum. Kemudian yang ketiga, mencari dan memeriksa identitas nama alumni di buku arsip menggunakan buku arsip yang ada di dalam TU. Selanjutnya yang keempat yaitu mencari dan memberikan ijazah kepada para siswa. Kemudian yang kelima, memeriksa kebenaran penulisan identitas di ijazah tersebut. Apakah nantinya terdapat kesalahan atau tidak? Jika memang tidak ada kesalahan, maka ijazah tersebut bisa diambil dan kemudian siswa akan melakukan tanda tangan bukti pengambilan ijazah mereka di dalam buku arsip, Bu. Begitu Bu, SOP pengelolaan dalam pengambilan ijazah yang sudah saya buat, Bu. Baik, terima kasih Ibu Sylvia atas penjelasannya. SOP yang sudah Ibu susun ini cukup jelas dan lengkap. Namun, apakah dalam pelaksanaannya Ibu menerapkan seluruh poin-poin tersebut, Bu? Tidak Ibu, terdapat satu poin Bu yang tidak saya terapkan karena di sini terlalu banyak data siswa yang belum mengambil ijazah Bu, sehingga saya sangat kesulitan untuk melakukan input data mereka tersebut. Baik Bu Sylvia, saya mulai mengetahui kendala yang Ibu hadapi dalam tata kelola arsip ijazah ini. Selanjutnya, untuk instrumen observasinya bagaimana Bu? Apakah sudah disusun? Saya sudah menyusun rancangan instrumen penilaian tersebut Bu. Mohon izin saya untuk share screen ya Bu. Oke Bu, monggo.
Mohon maaf, apakah sudah terlihat Ibu instrumen yang sudah saya buat? Sudah terlihat Ibu Sylvia, silakan dijelaskan. Baik Ibu, ini adalah instrumen penilaian pelayanan petugas tata usaha administrasi yang telah saya buat Bu. Di sini terdapat identitas yaitu nama, jabatan, kemudian hari atau tanggal dalam kegiatan supervisi yang dilakukan, tempatnya di mana, kemudian waktunya. Dengan petunjuk umum di sini Bu, saya memiliki aspek-aspek dengan nilai antara 1 sampai dengan 4, di mana 1 di sini menyatakan rendah atau kurang baik, kemudian yang kedua menyatakan cukup, yang ketiga menyatakan baik, kemudian yang keempat menyatakan sangat baik. Kemudian di sini ada beberapa aspek yang akan diamati nantinya oleh Ibu. Yang pertama yaitu petugas TU berpenampilan bersih dan juga rapi. Kemudian yang kedua, petugas TU berbicara dengan sopan dan ramah kepada siswa alumni. Kemudian yang ketiga, petugas TU mampu bertindak dengan cepat dan tepat. Kemudian yang keempat, mampu memberikan pelayanan yang komunikatif. Kemudian yang kelima, memposisikan sebagai petugas TU profesional yang sesuai dengan jabatannya. Kemudian yang keenam, memahami penyelesaian tugas layanan administrasi sesuai dengan SOP yang sudah dibuat. Kemudian yang ketujuh, memberikan kemudahan pelayanan administrasi kepada para siswa ataupun alumni. Kemudian yang kedelapan, mengelola buku rekap administrasi ijazah siswa dengan baik dan juga benar. Dan kesembilan, memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan pengelolaan arsip administrasi. Dan kemudian yang terakhir yaitu melakukan layanan pengambilan ijazah sesuai dengan prosedur SOP yang sudah ditentukan. Nah, dari ke-10 aspek yang saya buat tersebut Bu, nantinya akan ada skor sesuai dengan apa yang akan saya lakukan nantinya dan sesuai dengan penilaian yang akan diberikan oleh Ibu yaitu 1 sampai dengan 4. Kemudian setelah nantinya semua sudah dinilai, nanti akan ada penjumlahan dengan rumus skor hasil perolehan nantinya dibagi dengan skor maksimal kemudian dikalikan dengan 100. Dan nantinya hasil tersebut akan menunjukkan bagaimana kinerja saya dalam memberikan layanan terhadap pengambilan ijazah ini Bu. Sekian Bu penjelasan mengenai instrumen penilaian yang sudah saya buat. Terima kasih Bu. Baik Ibu Sylvia, terima kasih atas penjelasannya. Instrumen yang Ibu susun ini sudah bagus dan lengkap Bu. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan supervisi klinisnya bisa kita lakukan kapan Ibu? Oh iya Ibu, kebetulan pada tanggal 10 November saya sudah ada janji Bu dengan beberapa alumni untuk mengambil ijazahnya. Mungkin apakah bisa kita melakukan kegiatan supervisinya pada tanggal tersebut Bu? Tanggal 10 November, tepatnya pada hari Rabu pukul 9 Bu. Apakah Ibu Salsabila bersedia? Baik Ibu Sylvia, kebetulan pada hari tersebut saya juga tidak ada jadwal lain. Jadi kita lakukan kegiatan supervisi pada hari Rabu tanggal 10 November pukul 9 ya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan kali ini Bu dengan saya. Ibu Sylvia, saya juga berterima kasih karena Ibu Sylvia sudah semangat mengikuti kegiatan ini. Saya izin pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Salsabila. Terima kasih ya Bu atas waktunya telah hadir pada pagi hari ini. Waalaikumsalam Ibu Sylvia, selamat pagi. Saya harap Ibu Sylvia melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengelolaan arsip ini dengan baik dan secara natural ya Bu. Monggo Ibu Sylvia bisa dimulai kegiatannya. Baik Bu, akan saya mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi Bu. Ya, ada yang bisa Ibu bantu Nak? Ini Bu, saya mau mengambil ijazah. Oh iya, apakah sudah membawa persyaratannya Nak untuk mengambil ijazah? Sudah Bu, bawakan persyaratannya yang satu berkas keuangan dan yang satu berkas perpustakaan ya. Iya, benar Nak. Ini Bu. Sebentar Ibu pinjam lihat dulu ya. Ya. Oh iya, benar sudah. Sebentar ya, Ibu ambil berkasnya dulu. Ya Bu.
Dengan siapa ya namanya? Muhammad Ilham Habibie, Bu. Angkatan? Angkatan 2019. Kelas apa? Kelas 12 kelas 3. Cari bujang dulu ya namanya. Iya, Bu. Mari pemilikan ijazahnya ya. Cari dulu. Ini ijazahnya bisa dicek dulu ya identitasnya. Permisi, Bu ya. Ya, Bu, ini benar ijazah saya. Sebentar, Ibu catat dulu ya untuk Ya. ini bisa dibawa lagi. Ya. Sebelumnya tanda tangan dulu ya sebagai syarat kalau sudah mengambil ijazahnya. Sini ya. Sini, Bu. Ya. Oke. Udah, Bu. Permisi. Baik. Apakah ada yang bisa Ibu bantu lagi? Sudah, Bu, ini saja. Terima kasih ya. Permisi, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Salsabila sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya dalam memberikan pelayanan untuk pengambilan ijazah pada alumni pada pagi hari ini, Bu. Sama-sama Ibu Sylvia, seluruh tahapan dalam pelayanan yang diberikan kepada alumni peserta didik sudah saya amati dan saya catat untuk analisis lebih lanjut. Kemudian penilaian terhadap instrumen juga sudah saya lakukan, Bu. Saya harap setelah melaksanakan tahap observasi ini, kita dapat segera melakukan tahapan pertemuan balikan ya, Bu. Oh, baik, Bu. Kira-kira kapan ya, Bu, pertemuan balikan tersebut bisa dilaksanakan? Jika Ibu Sylvia tidak ada kegiatan pada akhir pekan ini, kita bisa laksanakan pada hari Sabtu atau hari Minggu pekan ini, Bu. Oh, baik, Bu. Kebetulan pada hari Sabtu tanggal 13 November tersebut saya tidak ada kegiatan, Bu. Jadi saya bisa untuk melakukan kegiatan pertemuan balikan pada hari itu. Wah, bagus Ibu kalau seperti itu, karena semakin cepat kita laksanakan pertemuan balikan, maka semakin baik pula, Bu. Kalau begitu, kita lakukan pertemuan balikan pada tanggal 13 November pukul 9 pagi ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, Bu Sylvia, sama-sama. Saya mohon izin untuk meninggalkan ruang ini dulu ya, Bu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Sylvia. Baik, Bu Salsabila, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Salsabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Sylvia. Bagaimana perasaan Ibu Sylvia setelah melakukan pelayanan pengambilan ijazah pada hari Rabu lalu, Bu? Sebenarnya saya merasa sedikit grogi, Ibu, karena tidak seperti biasanya ketika saya memberikan pelayanan dalam pengambilan ijazah. Kali ini saya diobservasi langsung oleh Ibu Salsabila selaku supervisor.
Ibu Sylvia sudah melakukan pelayanan dengan baik, Bu. Bahkan menurut saya, Ibu tidak terlihat grogi saat sedang memberikan pelayanan tersebut, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu Sylvia, jadi begini. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dapat dilihat Ibu mengenai masalah yang dihadapi dalam memberikan pelayanan tersebut. Menurut Ibu Sylvia sendiri, masalah apa yang muncul pada saat Ibu memberikan pelayanan tersebut, Bu? Iya, Bu, begini. Saya merasa kesulitan, Bu, untuk mencari data nama alumni yang hendak mengambil ijazah mereka, Bu. Karena mereka itu sudah cukup lama lulus dari sekolah, namun mereka itu masih belum mengambil ijazah mereka, Bu. Sehingga saya merasa kesulitan untuk mencari data-data alumni mereka yang akan mengambil ijazah mereka, Bu. Karena kan tiap angkatan kan ada yang lulus tiap tahun, Bu. Jadi kalau tidak diambil-ambil kan akan ketumpuk, Bu. Seperti itu. Benar sekali, Bu Sylvia. Apa yang Ibu Sylvia sampaikan tersebut sudah betul. Misalnya tadi pada saat Ibu mencari data nama alumni yang hendak mengambil ijazah, Ibu merasa kesulitan untuk mencari daftar nama mereka karena Ibu mengarsipkannya dengan buku manual dan Ibu terlihat menggabungkannya menjadi satu, ya, Bu. Iya, Bu, benar. Saya merasa sedikit kesulitan untuk mencari daftar nama tersebut dengan cepat dan juga tepat, Bu. Mohon maaf, Ibu Sylvia, suaranya terputus. Iya, Bu, benar. Saya merasa sedikit kesulitan untuk mencari daftar nama alumni yang hendak mengambil ijazah mereka, Bu, dengan cepat dan tepat. Karena saya menggabungkannya menjadi satu, Bu, dalam satu buku arsip. Baik, Bu Sylvia. Jadi alangkah baiknya Ibu Sylvia menggunakan buku yang berbeda, ya, Bu, untuk pencatatan nama alumni dalam pengambilan ijazah dengan data yang lain. Kemudian Ibu Sylvia juga dapat menulis daftar nama alumni tersebut sesuai dengan kelas dan diurutkan sesuai abjadnya, Bu. Jadi nantinya akan mempermudah Ibu Sylvia untuk memberikan pelayanan pengambilan ijazah secara cepat, tepat, dan efisien, Bu. Oh, baik. Seperti itu ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas saran yang Ibu berikan kepada saya. Saya merasa sangat senang, Ibu, karena sudah memberikan saran kepada saya untuk menghadapi permasalahan saya, serta Ibu juga sudah meluangkan waktunya untuk melakukan supervisi klinis terhadap saya pada hari Rabu kemarin, Bu. Baik, Ibu Sylvia, itu sudah menjadi tanggung jawab saya, Bu. Jadi nanti jika Ibu Sylvia merasa ada kesulitan lain dan memerlukan bantuan saya untuk pemecahan masalah, Ibu Sylvia langsung menghubungi saya saja, ya, Bu. Insya Allah nanti akan saya bantu seoptimal mungkin agar permasalahan tersebut bisa terpecahkan, ya, Bu. Baik, Ibu Salsabila, sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu. Semoga Ibu Salsabila selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di setiap urusan yang akan Ibu lakukan nantinya ya, Bu. Amin, terima kasih kembali Ibu Sylvia. Saya juga sangat berharap kita semua selalu menaati protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kita di situasi pandemi seperti ini, Bu. Baik, Bu Sylvia, jika tidak ada urusan lain, saya mohon izin pamit terlebih dahulu, ya, Bu. Terima kasih, Ibu Sylvia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Baik, Ibu Salsabila, terima kasih banyak atas segala bimbingan dan bantuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Ibu.